Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan kedua dalam pembelajaran sistem komputer. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan melakukan doa bersama. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Doa selesai. Sekarang pada pertemuan kedua ini, adapun materi pokok yang akan kita bahas yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan fungsi utama komputer, dan indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami mengenai CPU, menjelaskan mengenai memori utama dan jenis-jenisnya, kemudian menganalisis struktur dan fungsi utama komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami mengenai CPU. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai memori utama dan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi utama komputer. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara dari tiap komponen saling berkaitan. Fungsi komputer menjelaskan operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen ada dalam struktur komputer. Ada 4 struktur utama di dalam sebuah komputer, yaitu CPU, memori, perangkat input dan output. Yang pertama yaitu CPU atau dikenal dengan Central Processor Unit. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Yang pertama, struktur utama CPU. Sebagai program control unit yang bertugas untuk mengontrol operasi CPU secara keseluruhan dan mengontrol CPU sehingga terjadi kesamaan kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Yang kedua yaitu Arithmetic and Logic Unit atau dikenal dengan ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga yaitu Register, adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan yang keempat yaitu CPU Interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama dan perangkat input-output. Yang kedua yaitu memori utama. Memori utama ini merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu ada memori yang disebut dengan RAM dan ada yang disebut dengan ROM. Nah, apa sih perbedaan RAM dengan ROM ini? RAM atau disebut dengan Random Access Memory merupakan memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM ini bersifat volatile, artinya data akan terhapus bila arus listrik itu mati. Karena sifat RAM yang volatile ini, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. Nah, adapun jenis RAM yang sangat bervariasi, yaitu diantaranya DRAM,
atau dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus diperbaharui oleh CPU agar dapat data yang terkandung di dalamnya itu tidak hilang. Yang kedua, SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC masa sekarang. Yang ketiga, SRAM atau Static RAM adalah jenis memori yang tidak perlu pembaruan oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Yang keempat, yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic RAM adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Yang kelima yaitu EDORAM atau Extended Data Out RAM adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu DDR atau Double Data Rate Type RAM yang menggunakan teknologi double clock cycle. DDR sekarang sudah semakin berkembang dengan munculnya DDR2 dan DDR3 yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, adapun yang disebut dengan ROM. Apa sih ROM itu atau Read Only Memory? Nah, ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM ini bersifat non-volatile, artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik itu mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan sebuah program. Yang ketiga yaitu input-output. Input-output berfungsi memindahkan data dari ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perangkat input-output ini. Perangkat input-output sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem dapat menerima data dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer. Nah, yang pertama perangkat input dan cara kerjanya. Alat input langsung adalah alat yang inputnya langsung diproses oleh alat pemroses, sedangkan alat input tidak langsung, prosesnya melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Alat input langsung dapat berupa papan ketik, pointing device, misalnya mouse, touch screen like pen, digitizer, graphic table, scanner, misalnya magnetic in character recognition. Nah, adapun alat input tidak langsung misalnya key punch yang dilakukan melalui media punch card dan key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita sebelum diproses oleh alat pemroses. Nah, kemudian kedua, perangkat output dan cara kerjanya. Output merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dan pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu teks, gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Yang pertama, hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras seperti kertas atau film. Yang kedua, soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Output bentuk soft copy device dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Yang ketiga yaitu monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik yang berupa gambar yang tampil di layar monitor. Dan yang keempat yaitu proyektor komputer, berfungsi untuk menampilkan gambar dan hasil pemrosesan data. Selanjutnya kita memasuki materi fungsi utama komputer itu sendiri.
Fungsi utama sistem komputer merupakan operasi dasar dan masing-masing komponen sebagai bagian dan struktur. Pada prinsipnya, fungsi utama sistem komputer sangat sederhana. Terdapat 4 buah fungsi yang harus beroperasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data. Pengolahan data berfungsi mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat kata, grafik, kondisi, ide, objek, dan lain-lain, tergantung kebutuhan dan penggunaan komputer tersebut. Yang kedua, penyimpanan data. Fungsi komputer sebagai penyimpanan data yang juga berarti untuk mengamankan data seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain, yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. Semua data di dalam komputer disimpan dalam sebuah hard disk. Hard disk ini sendiri juga memiliki kapasitas memori yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemindahan data. Fungsi komputer sebagai pemindahan data adalah untuk mengirimkan atau menerima data dari suatu komputer ke komputer lainnya agar proses pengolahan data itu lebih mudah. Yang keempat, kendali. Fungsi komputer sebagai kendali adalah dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Lalu komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah yang telah diinput oleh manusia. Komputer harus dapat memproses data. Representasi data tersebut bermacam-macam, tetapi nantinya harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan sistem komputer suatu mekanisme penyimpanan data. Nah, itulah materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom chat. Nah, untuk absensi pada hari ini, silakan mengisi link yang saya sudah bagikan di grup kelas kita. Nah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, dan saya sampaikan kepada seluruh anak-anakku untuk mengerjakan soal-soal yang saya bagikan di grup kelas kita pada materi hari ini. Sekian, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja pembelajaran kita dengan mengucap alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.